Museum Pos Indonesia adalah salah satu destinasi bersejarah yang memadukan arsitektur klasik dengan koleksi unik yang menggambarkan perjalanan sistem pos di Indonesia. Terletak di Bandung, Jalan Cilaki, dekat Gedung Sate, museum ini menempati bangunan bergaya kolonial yang megah, mencerminkan warisan arsitektur dari era Hindia Belanda. Perkenalkan, nama saya Jamjam Jamak Syari. Saya adalah kurator dari Museum Pos Indonesia Bandung. Yang pertama, gimana sih awal terbentuknya atau pembentukannya kantor PTT di Indonesia dan di Hindia Belanda ini, Pak? Nah, kalau yang di Bandung sendiri, kantor pusat Pos Indonesia itu ini dibangun pada tanggal 27 Juli 1920. Peletakan batu pertamanya ya dilakukan oleh Johanna Catherine Koop yang merupakan putri dari Wali Kota Bandung. Kemudian selesai tahun 1924. Nah, ini merupakan kantor pusat PTT ya dari awal berdiri, kemudian ada perubahan nama ya, dulu PTT kemudian menjadi PN Pos Tel, PN Pos dan Giro, Perum Pos dan Giro, baru PT Pos Indonesia. Nah, kalau museumnya dari PTT, Museum Pos dan Giro dan Museum Pos Indonesia gitu. Bagaimana sih Pak keadaan gitu ya dan fungsi dari kantor PTT itu sendiri di masa kependudukan Jepang nih Pak? Nah, sebetulnya ketika Belanda dinyatakan kalah oleh Jepang, itu pusat pemerintahan itu sebetulnya dibagi tiga ya. Begitupun dengan PTT pada saat itu tersebar, diantaranya ada yang di Jawa, ada yang di Singapura, kalau nggak salah itu ada juga ya. Nah, kami pun sama. Nah, pada masa Jepang sebetulnya fungsinya sama saja dengan masa-masa yang lalu ya. Hanya saja pada masa Jepang itu selain melayani untuk pengiriman surat ya, kemudian paket, wesel, itu yang lebih dititik beratkan adalah perkembangan tabungan pos ya untuk layanan keuangan. Ya, kita bisa memaklumi lah, memang pada saat itu Jepang memang sedang membutuhkan biaya untuk biaya perang mereka gitu ya. Gimana sih Pak peran pemimpin-pemimpin gitu ya Indonesia pada waktu itu untuk memperebutkan kantor PTT ini gitu yang di awal kemerdekaan Indonesia sendiri, dan bagaimana fungsi kantor PTT sendiri itu menjadi kantor PTT milik Indonesia. Nah, untuk masa Jepang sebetulnya ada kelebihannya, di mana para petinggi yang di PTT itu ada dari orang pribumi ya, salah satunya adalah Mas Soeharto. Kemudian pada masa Jepang itu selain kita bisa menyebarkan pamflet-pamflet merdeka atau mati gitu ya, kan ada yang namanya sortir surat ya. Ketika pada masa Jepang yang saya baca di buku sejarah itu ada seolah-olah teknik dari para pejuang PTT ya, dari pejuang PTT itu diloloskan sortir surat itu. Kenapa ada sortir surat diberlakukan pada masa Jepang atau masa-masa sebelumnya? Karena takut ada informasi yang bocor, baik terkait informasi peperangan atau informasi yang lain, sehingga merugikan kepada para penjajah gitu ya. Nah, itu ada capnya ya, jadi seolah-olah udah lolos sortir surat gitu. Bahkan mungkin kalau saya prediksi dibaca dari buku itu seakan-akan para petugasnya, oh ya udahlah ini sudah disortir gitu ya, sudah disortir udah lolos aja. Setelah tanggal 17 Agustus 1945 ini ya, para pemuda-pemuda PTT ya, karyawan PTT yang masih muda ini berempuk ya, melakukan rempugan, tetapi tidak secara formal gitu ya.
Kalau kayak sekarang mungkin di kafe gitu ya, atau di mana lah tempat-tempat nongkrong. Nah, beliau pun mereka itu beliau pun sama seperti itu. Jadi seolah-olah lagi pada ngopi, pada ngerokok gitu ya, ngobrol-ngobrol. Padahal mereka lagi merencanakan trik apa, strategi seperti apa untuk menguasai, untuk mengambil alih kantor pusat PTT yang masih diduduki oleh Jepang. Nah, dari tanggal 22 September, sebetulnya sebelumnya sudah ada perundingan ya, tapi tadi tanggal 22 September 1945, Masutoko sebagai pimpinan AMPTT setelah merumuskan dua strategi untuk pengambil alihan ini. Pertama adalah dengan cara perundingan, kedua dengan cara perebutan ya, merebut. Nah, meminta kepada kedua seniornya yang namanya Mas Soeharto dengan R.D. Jar untuk melakukan perundingan dengan para petinggi Jepang. Informasi yang saya dapatkan dari buku itu kata sebagian ya, kata Pak Nawawi Alif itu menemui Tuan Osada, tapi kata sebagian bilangnya menemui Tuan Okimoto. Nah, perundingan itu tidak sebentar, sampai tanggal 27 pagi, tapi tidak membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Akhirnya strategi kedua yaitu perebutan gedung ini, karena gedung ini sudah dikelilingi oleh pejuang PTT saat itu, dibantu juga oleh masyarakat sekitar. Akhirnya gedung ini bisa dikuasai oleh PTT ya, oleh PTT Indonesia. Nah, tepat jam 11 siang ya, setelah tentara Jepang menyerahkan senjatanya kepada PTT termasuk dengan samurainya, tetapi kita tahu ya, samurai itu merupakan senjata yang sakral untuk Jepang, kita kembalikan. Nah, Masutoko berlari ke depan ya, ke depan dan mengumumkan bahwa Mas Soeharto diangkat menjadi kepala jawatan PTT pertama RI dan R.D. Jar sebagai wakilnya. Dan dari informasi yang saya dapatkan dari buku sejarah bahwa pergerakan angkatan muda itu cikal bakalnya dari PTT dari sini ya, Bandung. Mas Soeharto sendiri sebetulnya bukan hanya pimpinan AMPTT, tapi merupakan pimpinan MP3. Apa itu MP3? MP3 itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Pejuang Priangan. Nah, setelah Bandung Lautan Api 26 Maret 1946, kami itu pernah pindah ke KCU Bandung ya, kalau sekarang Asia Afrika. Kemudian berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat dari Presiden Soekarno bahwa PTT pun harus ikut pindah ke Yogyakarta, maka kantor pusatnya pun pindah ke Yogyakarta. Mas Soeharto dengan seluruh jajarannya pindah ke sana, tapi informasinya ini tidak ditinggalkan semua. Mas Soeharto menempati rumah dinasnya di Jalan Gemblaan nomor 47, kalau sekarang Jalan Mas Soeharto nomor 47, namun rumah dinasnya dijadikan juga sebagai kantor ya, untuk mengatur manajemen jalannya perusahaan pada saat itu. Nah, Mas Soeharto sendiri tahun 1949 beliau diculik oleh tentara Gurkha. Sampai saat ini kami sebagai insan pos dan telekomunikasi, saya sendiri khususnya sebagai pengelola museum, tidak mengetahui di mana makam beliau. Untuk mengenang jasa-jasa para pemimpin, para pejuang PTT di seluruh Nusantara, di sini kami membuat tugu PTT yang ada di depan itu sebagai penghormatan kepada para pejuang PTT yang telah gugur. Fungsinya masih tetap sebagai kantor ya. Hanya saja saya yakin instansi manapun yang terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain difungsikan sebagai fungsinya itu sendiri, difungsikan juga sebagai markas ya untuk para pejuang.